Sobat Epic, siapa menurut kalian miliarder terkaya di dunia? Pasti kalian akan menjawab bos Facebook Mark Zuckerberg atau pemilik Microsoft Bill Gates ya. Eits, tapi ternyata ada yang lebih kaya dibandingkan mereka loh. Penasaran? Kepoin terus di sini ya. Jika kalian menggabungkan kekayaan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan Jeff Bezos, maka totalnya saat ini adalah sekitar 420 miliar dolar. Namun jumlah itu bahkan belum ada setengah dari kekayaan yang dimiliki pria ini, Mohammed bin Salman. Dia adalah putra mahkota Arab Saudi. Melalui keluarganya, dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang memiliki aset lebih dari 1 triliun euro atau 16 kuadriliun rupiah. Jika dia membelanjakan semua uangnya sekaligus, secara teori dia bisa membeli 1 juta Lamborghini Urus atau semua kapal pesiar di dunia dan masih memiliki lebih dari separuh uangnya yang tersisa. Jadi kita pasti bertanya-tanya untuk apa sajakah orang terkaya di dunia ini menghabiskan uangnya? Dan seperti apa kehidupannya sehari-hari dengan semua kekayaannya? Itulah yang akan kami bahas sekarang hanya di Story Epic. Namun pertama-tama kami ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana Mohammed bin Salman yang sering dipanggil MBS mendapatkan begitu banyak uang. Sebagai putra Raja Arab Saudi saat ini, putra mahkota Mohammed bin Salman terlahir dari keluarga yang sangat kaya. Faktanya, keluarga Al Saud sebenarnya adalah keluarga terkaya yang pernah ada karena mereka adalah pemilik resmi dari semua cadangan minyak di seluruh Arab Saudi. Sebagai salah satu eksportir minyak terbesar di dunia, keluarga kerajaan mendirikan perusahaan minyak Saudi Aramco beberapa dekade yang lalu yang sekarang ini bernilai lebih dari 2 triliun dolar di bursa saham, yaitu 30 kuadriliun jika dirupiahkan. Karena kerajaan Saudi memiliki hampir semua saham di perusahaan tersebut, hal ini menjadikan keluarga kerajaan Saudi sebagai keluarga terkaya di dunia. Mohammed bin Salman kini sudah dianggap sebagai kepala keluarga dan dengan demikian juga memiliki kendali atas kekayaan yang sangat besar. Berkat kekayaan ini, Mohammed bin Salman mampu meletakkan dasar bagi kehidupannya yang sangat spektakuler saat ini sejak dia kecil. Selepas sekolah, pria berusia 37 tahun ini dapat mempelajari hukum Islam di universitas terbaik di Arab Saudi sebelum pada awalnya bekerja sebagai investor di industri real estate dan juga sebagai konsultan manajemen. Pada usia 29 tahun, ayahnya pertama kali mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan dan sekarang menjadi Perdana Menteri. Karena dia juga merupakan Ketua Dewan Saudi Aramco, dia tidak hanya mengendalikan segmen ekonomi terbesar di negara itu, dia juga merupakan tokoh politik terpenting di Arab Saudi. Nah, Sobat Epic, putra mahkota Arab Saudi ini pasti nggak asing kan di telinga kalian? Kira-kira apa saja yang kalian ketahui tentang Mohammed bin Salman? Tulis di kolom komentar ya, kami penasaran nih. Sekarang kita sampai pada kegiatan sehari-hari dalam kehidupan Mohammed bin Salman. Dia biasanya bangun setiap pagi di istananya yang besar di Riyadh. Di sini dia tinggal di bawah atap langit-langit yang tinggi, kolam renang raksasa dalam ruangan, dan lebih dari 25 kamar tidur. Di salah satu kamar, dia bangun sekitar pukul 7 pagi bersama istrinya, Sarah binti Masyur. Meskipun dia dikatakan memiliki wanita lain di Angelic, dia hanya menampilkan istrinya di depan umum. Istrinya bukan sekadar ibu dari 4 anak mereka, tetapi juga sepupu tirinya. Setelah anak-anaknya terbangun, kini waktunya untuk sarapan. Namun sarapan di kediaman sang putra mahkota sangat berbeda dengan yang kita bayangkan ada di keluarga pada umumnya. Alih-alih memasak makanannya sendiri, Mohammed bin Salman hanya makan makanan yang disiapkan oleh koki pribadinya selain makan malam kenegaraan. Bahkan ketika dia bepergian, dia selalu membawa beberapa koki terbaik untuk menyiapkan makanan yang dia inginkan. Dia juga selalu memiliki ahli pencicip makanan di rumah yang bertugas mencicipi semua makanan yang disajikan di piringnya 1 jam sebelumnya. Di antara tugas lainnya, para ahli pencicip makanan ini juga akan memeriksa apakah makanannya diracuni atau tidak. Namun alih-alih menikmati sarapannya dengan tenang, pekerjaan sehari-hari Mohammed bin Salman justru dimulai dari sekarang. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa dia menonton siaran berita pagi-pagi sekali dan dia selalu memeriksa jejaring sosial. Menurut pernyataannya sendiri, dia sekarang menghabiskan waktu beberapa jam sehari di Twitter, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan informasi tentang berita-berita di dunia. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, hal ini juga sangat dibutuhkan.
Saat tidak berada di kantornya di kementerian, dia biasanya bepergian ke negara lain. Kepala negara Arab Saudi ini tidak hanya ditemani oleh rombongan sebanyak 20 orang yang terdiri dari juru masak, pelayan, asisten, dan penasihat. Dia juga bepergian dengan mereka di salah satu pesawat terbesar di dunia, yaitu Boeing 747 miliknya yang dapat menampung 400 penumpang. Di dalamnya, pesawat ini dibuat khusus, lengkap dengan ruang tidurnya sendiri, meja makan raksasa, kursi pijat, dan sistem pertahanan anti rudal. Alih-alih menikmati kemewahan, Mohammed bin Salman lebih banyak mempersiapkan diri di sini sebelum janji temu setelah mendarat. Sebagai Perdana Menteri Arab Saudi, dia bertemu dengan orang-orang paling penting di dunia. Tidak hanya sering menjadi tamu kenegaraan di Cina atau dengan Vladimir Putin, hubungannya dengan Amerika Serikat juga sangat penting baginya. Dia dikatakan memiliki hubungan yang sangat baik khususnya dengan Donald Trump dan telah mencapai kesepakatan senjata senilai miliaran dolar dengannya. Seperti dalam video dengan Vladimir Putin ini, dia sering terlihat sebagai pria yang sangat ramah dan santai, tetapi secara keseluruhan dia dianggap sebagai pengusaha tangguh yang ingin menegaskan kepentingan negaranya dengan harga berapapun. Dalam negosiasinya, dia saat ini berfokus terutama dalam memajukan teknologi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan negaranya pada minyak bumi. Mohammed bin Salman sendiri dianggap sebagai penggemar berat teknologi yang tidak hanya memiliki pemahaman teknis yang baik, tetapi juga merencanakan proyek-proyek raksasa. Contohnya, keinginannya menciptakan Silicon Valley kedua di negara asalnya. Dia juga memiliki visi tentang kota-kota unik yang secara fundamental dapat mengubah cara hidup manusia. Di antaranya, saat ini Mohammed bin Salman sedang membangun sebuah kota yang disebut The Line yang lebarnya hanya 1 km namun panjangnya mencapai 300 km. Ketika Mohammed bin Salman tidak sedang dalam perjalanan kenegaraan dan hanya berlibur, kalian bisa menemukannya di Perancis. Tepatnya di Paris, di mana dia membeli gedung apartemen yang disebut-sebut sebagai gedung apartemen termahal di dunia pada tahun 2015. Istana bergaya Louis ke-14 ini tidak hanya memiliki klub malam, lapangan golf, dan air mancur yang dihiasi dengan patung-patung emas, tetapi juga lukisan langit-langit bersejarah, pusaran air dalam ruangan seperti di pemandian Romawi, dan gudang anggur sendiri. Aktivitas liburan Mohammed bin Salman lainnya bahkan lebih mewah lagi. Sang pangeran memiliki pulau pribadi di Maladewa yang hanya dia gunakan untuk merayakan pesta-pesta yang sangat besar. Dia dikatakan telah menerbangkan lebih dari 150 supermodel untuk bersenang-senang dengan beberapa temannya selama berhari-hari. Dia bahkan mengundang penyanyi seperti Psy atau Pitbull dan meminta mereka tampil di pulaunya. Meskipun bin Salman berasal dari kerajaan yang sangat religius, menurut laporan media luar negeri, dia tidak mengikuti hukum Islam yang terlalu ketat dan memanjakan diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ditoleransi di negara asalnya. Jika dia berada di Arab Saudi, dia biasanya menghabiskan waktu sekitar tengah hari di salah satu dari sekian banyak istana kerajaan yang sangat spektakuler di negara ini. Hal ini bahkan membuat rumahnya di Paris terlihat biasa dan menurut beberapa sumber merupakan bangunan termahal, terbesar dan termewah di dunia. Hampir semuanya dilapisi dengan emas murni dan mosaik halus, kamar-kamarnya sangat besar dan bangunannya hampir terlihat seperti kuil dari masa lalu. Namun hobi Mohammed bin Salman yang paling mahal adalah mobilnya. Meskipun sangat jelas bahwa dia dapat dengan mudah membeli mobil mewah termahal dari produsen terbaik, apa yang dia lakukan dengan mobil-mobil itu tidak masuk akal. Di antaranya, dia memiliki Lamborghini Aventador dan Rolls-Royce Phantom yang dilapisi emas murni dan membayar lebih dari $7,5 juta untuk kedua mobil tersebut. Mobil mewah yang tak kalah memukau lainnya, Bugatti Veyron emas dan Mercedes yang bertabur berlian. Kapal pesiar seharga $500 juta miliknya, The Serene, juga tidak kalah mencolok. Dengan panjang 440 meter, tidak hanya dilengkapi helipad yang dapat diubah menjadi lantai dansa atau kolam renang, tetapi juga ruang salju dalam ruangan, spa, dan sekaligus surga bagi anak-anak dengan dinding pajat serta pusat permainan. Namun Mohammed bin Salman tidak memiliki banyak waktu untuk hal-hal tersebut karena urusan sehari-harinya selalu terdiri dari urusan politik. Bahkan putra mahkota ini dikenal sebagai orang yang paling sering mempromosikan hal-hal yang dia sukai di Arab Saudi.
Di antaranya, dia memungkinkan konser musik techno berlangsung di negaranya untuk pertama kalinya, bioskop dibuka kembali, dan berbagai acara olahraga seperti kejuaraan dunia tinju atau atletik digelar di Arab Saudi. Selain tujuan-tujuan yang sangat progresif ini, kita juga harus menyebutkan bahwa Arab Saudi masih merupakan negara monarki yang sangat religius, dan oleh karena itu hampir tidak ada kesetaraan antara pria dan wanita. Homoseksualitas juga masih dihukum dengan kurungan penjara yang panjang. Selain itu, tidak ada kode hukum yang nyata di negara ini. Hakim hanya mengacu pada hukum syariah Islam dalam proses pidana. Muhammad bin Salman sendiri tidak akan melakukan banyak hal untuk mengubah hal ini. Sebaliknya, dia bahkan dituduh telah membunuh seorang jurnalis yang kritis terhadap pemerintah Saudi. Selain pekerjaannya sebagai Perdana Menteri, Muhammad bin Salman memiliki waktu yang cukup banyak untuk salah satu hobi favoritnya, yaitu olahraga. Menurut pernyataannya sendiri, sang putra mahkota banyak melakukan olahraga untuk menjaga kebugarannya. Namun dia melakukannya tanpa olahraga favoritnya, sepak bola. Meskipun dia menyukai sepak bola dan ingin mempromosikan budaya sepak bola di negaranya, dia sendiri mengatakan bahwa risiko cedera terlalu tinggi. Untuk alasan ini, dia lebih suka pergi ke gym atau bermain bola basket di waktu luangnya. Ngomong-ngomong, menurut pernyataannya sendiri, malam-malam dalam kehidupan seorang Muhammad bin Salman terlihat sangat biasa saja. Sebagian besar waktunya dihabiskan di salah satu istananya demi mencurahkan perhatian pada hobinya. Dia juga dikenal suka membaca buku-buku sejarah, bermain board game, menonton film Marvel atau anime Jepang. Dia juga seorang penggemar seni. Dia menghabiskan banyak waktu luangnya untuk meneliti karya seni apa yang akan ditambahkan ke dalam koleksinya. Di antaranya, dia membeli lukisan seharga $400 juta karya Leonardo da Vinci. Kemudian ketika tiba waktunya untuk tidur, dia akan terlelap di salah satu tempat tidurnya yang besar dan megah untuk menjalani hari lain dalam kehidupan Muhammad bin Salman keesokan harinya. Nah, sekian untuk video kali ini ya Sobat Epic. Bagaimana nih pendapat kalian tentang Muhammad bin Salman? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian tertarik dengan apa yang sedang terjadi di Arab Saudi saat ini, pastikan untuk melihat video kami tentang The Line. Sampai jumpa lagi di info menarik berikutnya hanya di Story Epic.